Oke Sobat Rungkat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Sulatin dalam Rungkat, Ruang Ngobrol Katolik. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh dua cewek cantik yang akan menemani bincang-bincang saya pada kesempatan hari ini, hari yang sangat indah. Jadi saya merasa bangga, merasa bahagia sore ini, merasa karena paling ganteng di antara kalian berdua. Bener atau enggak ya? Bener ya. Oke. Kedua orang itu yang di sebelah paling ujung sebelah sana bisa memperkenalkan diri sendiri, Kak? Perkenalkan, nama saya Agnes Dahlia dari Stasi Bandar Agung, umur 31 tahun. Seperti perkenalan mau lamar kerjaan ya. Status apa kira-kira? Status ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Selain ibu rumah tangga, kesibukan sehari-hari? Mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah. Yang diajar itu anak siapa? Anaknya bapak ibu SMP. Anaknya bapak ibu SMP ya. Jauh dari dari rumah sekolahnya? Enggak jauh, cuma 5 menit dari rumah. 5 menit dari rumah. Biasa ke sekolah jalan kaki atau naik motor, Romo? Naik motor ya, gitu. Pantesan kelihatan segar ya. Iya. Suami masih sehat ya? Sehat. Rencana mau nikah lagi nggak? Oh enggak. Ya. Oke, yang di sebelah kanannya boleh kenalan Kak? Siapa namanya Kak? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Imelda Regina Seli. Bisa dipanggil Iren biasanya. Saya umur 22 tahun dan saya dari Stasi Sri Bawono. Stasi Sri Bawono. Kesibukan sehari-hari kalau boleh nggak tahu ngapain nggak? Boleh tahu dong harus. Oke. Silakan. Saya pengacara, Mo. Pengacara. Pengangguran, banyak acara. Pengangguran, banyak acara. Acaranya biasanya sehari-hari apa? Ya bangun tidur, makan seperti. Nggak sempat mandi. Kalau sempat saja. Sempat mandi. Tim mau tanya apa kira-kira sama mereka? Statusnya siapa ini? Statusnya Kak Iren. Statusnya Kak Iren nggak? Status saya belum menikah. Belum menikah ya? Masih single atau sudah punya gebetan? Masalahnya ada banyak yang nunggu ini. Maaf sudah punya pacar. Pacar, aduh, gagal. Aduh, gatot. Gak jadi. Belum punya pacar. Belum punya pacar, yakin? Oke. Kita mau ngobrol apa sih kira-kira sore ini? Apa, Mbak? Saya juga nggak tahu, tiba-tiba mereka ini nunjuk saya untuk jadi host kan ya. Udah bayarannya tipis lagi. Oke. Yang pertama tadi dikatakan saya manggilnya Mbak, Bu atau Kak ya? Mbak aja lah, Mo. Mbak aja ya. Padahal sepertinya tua saya loh. Iya. Ya. Oke, Mbak Dahlia. Anaknya baru satu. Rencana mau nambah lagi atau satu cukup? Nambah, Mo, tapi jaraknya masih lama kayaknya. Masih lama ya. Dalam waktu dekat belum lah ya. Belum. Oke. Tadi dikatakan kesibukan sehari-hari itu mengajar. Iya, betul. Memangnya ngajar apa, Kak? Mbak? Ngajar di sekolah. Yang ngajar. Iya, ngajar. Yang guru mata pelajaran apa gitu loh maksudnya. Sebenarnya guru matematika saya. Guru matematika. Untuk kelas berapa atau semua kelas? Dari kelas 7 sampai kelas 8. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 berarti enggak ya? Enggak. Kalau boleh tahu dulu kuliahnya di STKIP PGRI. jurusan bahasa Indonesia. Oh, matematika juga ya? Matematika mau. Kalau aku juga bahasa Indonesia, paling ngajarnya juga bahasa Indonesia. Oh gitu. Enggak kayak saya ya. Kuliahnya bagian apa, lalu ngajarnya bagian apa, enggak jelas juga ya. Maka hasilnya enggak jelas kayak gini ya. Oke. Lalu kalau boleh tahu ngajarnya sudah berapa lama? Dari tahun 2015 sampai sekarang. Cuma apa ya? Ini adalah tempat terakhir. Tempat terakhir. Tadinya jalan-jalan kalau ngajar. Pernah di Jawa Timur, pernah di Jawa Barat. Terus
terus menikah, akhirnya mengikut suami, akhirnya pulang. Akhirnya 2 tahun, mau jalan 3 tahun ini di Bandar Agung. Bandar Agung artinya ini sekolahan yang keberapa? Ini sekolahan yang keempat. Yang keempat. Kayak orang pacaran itu ya nyari-nyari dulu ya. Berarti cari kesenangan, cari kesenangannya. Yang ini sudah pas ini ya kira-kira ya. Pas nggak pas sih sebenarnya. Sebenarnya kalau di negeri itu dari dulu nggak cocok. Dari dari hati itu nggak cocok kalau di negeri. Yang pertama itu. Terus yang kedua sebenarnya lebih suka di yayasan karena satu iman kan. Jadinya hatinya itu nggak terpecah-pecah. Terus karena di sini ya karena ikut suami sudah di Bandar Agung, di sini cuma yayasannya ada di TK kan, TK Saverius, terus nggak sama dengan jurusan saya ya akhirnya ya di yayasan umum di Bandar Agung gitu. Sebenarnya kalau enak nyaman ya di yayasan, maksudnya tanda kutip yayasan kita sendiri, notabene-nya itu satu hati dengan kita, pengajarannya ataupun dari pengajaran ataupun teman lah, pasti berdiskusinya itu ya nyambung. Kalau kita beda agama itu kepercayaan kita itu beda dengan kepercayaan mereka, walaupun intinya ya sama, tapi kan tetap berbeda, ada perbedaan-perbedaan itulah, walaupun sedikit-sedikit gitu. Kayak sedikit itu ya ceritanya ya. Gitu. Tadi menarik bahwa menjadi guru di sekolah negeri walaupun kalau ditanya hatinya belum begitu pas lah ya. Nanti kalau misalnya di yayasan Katolik ada yang membuka lowongan, mau meninggalkan yang negeri atau mau pindah? Dan kalau dari dulu itu pengennya ke Katolik, maksudnya ke yayasan Katolik kayak gitu kan mau. Cuma sekarang itu kan sudah punya keluarga, untuk meninggalkan itu tuh susah. Kalau saya sendiri ya sudahlah, ini yang ambil aja lah sesi positifnya, mungkin Tuhan ya kasihnya ya ini gitu. Walaupun sebenarnya di luar sana ya masih ada peluang-peluang, sudah pernah dikasih tawaran dari teman di Yayasan Saverius di Bandar Lampung. Cuma ya ingat lagi, karena udah punya keluarga kan, mau nggak mungkin aku tinggalin bocil, tinggalin suami di Bandar Agung, aku pergi kemana, kan nggak mungkin. Pasti yang dipikirkan adalah sekarang keluarga itu. Terus kalau dulu itu ya masih muda, maksudnya masih single kayak gitu ya, mau kemana-mana oke. Ya. Kalau sekarang ya udah lebih berat keluarga lah ya. Iya, lebih berat keluarga. Berarti lebih berat keluarga atau menjadi guru? Dua-duanya ya. Sekarang itu anak sekarang mungkin berbeda dengan anak zaman kita dulu yang disuruh lo aja kali. Oh iya. Bedanya apa? Dibedain di mana tadi? Kalau yang dulu nih, dulu itu maksudnya beberapa waktu lalu lah, tahun lalu, saya di Jawa itu kalau ngasih perhatian ke anak itu langsung nyambung gitu, mau langsung dikasih tahu ini nggak boleh, itu boleh, misal kayak gitu. Kalau anak sekarang itu harus berkali-kali tetapi tetap sama. Tapi ya memang kita nggak bisa menyamakan anak, psikolog anak itu berbeda-beda. Tapi kalau menurut saya itu ya anak sekarang itu susah, bandel. Lebih baik anak yang dulu ya gitu ya. Kalau saya melihat dari cerita Kak Dahlia tadi itu begitu aktif mengajar di sekolah dan pernah melalang buana, mungkin juga dulu ketika masih muda ya, sebelum punya keluarga, kira-kira aktif nggak di kegiatan OMK? Kalau di sini pernah habis lulus itu pernah. Lulus ya, apa ini maksudnya? Lulus kuliah itu pernah 1 tahun di rumah itu ya lumayan sih. Diajakin
Mas Yus jalan-jalan kemana? Oke, Mbak Reni, oke. Hitung-hitung sambil cari pandangan ya, cari cowok yang ganteng gitu ya. Tapi nggak ada pandangan waktu itu, kan? Terus diajakin lah ke Jawa. Kalau ke Jawa sih, kalau di sana kan ya sudah panggilannya ibu kan, mau jadinya tuh nggak kumpul sama OMK, kumpulnya sama ibu-ibu. Sama ibu-ibu ya. Oke. Sekarang ke Kak Iren dulu lah ya. Baik, Bang. Kak Iren tadi dikatakan pengacara, pengangguran, banyak acara. Memang selain itu kesibukannya sudah lulus kuliah, lulus sekolah? Oh ya, kebetulan baru lulus mau. Baru lulus kuliah. Bulan lalu. Artinya belum lama ya, masih panas-panasnya di sini ya gitu ya. Lalu kalau boleh tahu kemarin kuliahnya jurusan apa? Saya jurusan Pendidikan Agama Katolik. Pendidikan Agama Katolik. Menarik ini teman-teman bahwa jarang orang muda itu memilih untuk kuliah di Pendidikan Agama Katolik. Kalau Kak Iren boleh ceritakan kenapa kok waktu itu memilih Pendidikan Agama Katolik? Oke, pertanyaan agak sulit ya Mo. Karena jujur sebenarnya bukan keinginan saya awalnya. Jadi awalnya ceritanya agak lama nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi awalnya tuh saya ingin agrobisnis sebenarnya, tapi karena saya IPS gak bisa. Saya tuh akhirnya bingung mau kuliah apa ya, karena melihat background keluarga saya pedagang. Oh mungkin saya mau ekonomi aja deh, fakultas ekonomi gitu, pingin manajemen. Tapi dia agak sedih Mo. Ada suatu bapak-bapak tisu bapak ini adalah bapaknya mantan saya Mo. Mantan yang di Jawa atau di sini? Sensor. Sensor nanti ya. Oke, lanjut. Nah, saya pingin ambil manajemen. Terus buat apa ngambil manajemen? Saya kan SMA-nya ngekos. Kamu udah bisa memanage uang gitu. Untuk apa manajemen? Mending kamu Pendidikan Agama Katolik aja. Sebagai calon mantu idaman. Oh, gitu ya. Saya menurutinya enggak sebenarnya mau ya. Terus saya pikir-pikir kenapa harus pendidikan agama gitu kan. Terus ya peluang kerjanya katanya banyak. Terus ya kan kamu bisa melayani juga gitu. Terus saya pikir-pikir karena backgroundnya saya juga SMA tuh walaupun saya di Metro, setiap minggu tuh saya pulang mau ke Sribawono untuk ngajar PIA. Karena di Sribawono nggak ada PIA waktu itu kan. Saya pindah dari Pringsewu, saya juga ngajar PIA, terus pindah ke Sribawono. Kok nggak ada PIA ya? Saya tergerak gitu loh, kekasihan ya. Sedangkan saya tergerak karena gini Mo, saya dulu kecilnya tuh aktif PIA dan menyenangkan sekali. Saya senang sekali ikut PIA, ikut acara-acara gitu seperti Natal bersama atau Paskah bersama gitu. Sedangkan di Sribawono itu nggak ada. Saya ngerasa apa ya, kasihan gitu. Terus melihat realita juga banyak orang-orang yang setelah besar tuh pindah agama, mungkin karena ya nggak menemukan. Nah saya ingin anak-anak kalau pingin pilih agama, saya ingat loh dulu waktu saya masih kecil tuh sekolah minggu tuh PIA tuh sangat menyenangkan. Jadi saya berharap bisa jadi pemikiran itu untuk pindah gitu Mo. Jadi saya ya tergerak PIA. Terus karena backgroundnya saya ada rekomendasi dari seseorang, dan saya juga seneng ketemu anak-anak, seneng ngajar PIA, jadi ya why not gitu. Dan semakin kuliah tuh semakin awalnya nggak tertarik Mo, ini bukan aku banget gitu loh. Pelajarannya bukan jiwamu banget lah. bukan aku banget gitu kan guys. Terus kayak apa ya, apalagi tentang teologi tuh jujur banget Mo, saya tuh nggak Katoliknya KTP Mo. Jadi kayak alat-alat misdinar tuh saya bener-bener nggak tahu Mo. Tapi sekarang udah tahu belum juga ya? Tahu cuman nggak hafal. Ya. Saya modal nekat aja Mo, kayak modal nekat ngajar sekolah minggu tuh modal nekat. Jadi saya belajar dulu baru ngajar sekolah minggu gitu, modal nekat aja. Nah dari situ aku juga harus punya basic pembelajaran. Masa kita ngajar sekolah minggu tapi kita nol kan nggak mungkin juga. Jadi ya dari situ juga saya jadi ya mulai terpanggil. Ternyata seru juga ya, apalagi saya senang anak kecil gitu Mo. Jadi ya gitu perjalanan hidup saya kenapa mengambil pendidikan agama gitu. Menarik tadi bahwa kuliah di Pendidikan Agama Katolik walaupun awalnya bukan ke situ karena dorongan dari orang kan begitu. Kira-kira orangnya sampai sekarang masih mendorong atau tidak? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Mendorong masa menjauh gitu nih. Oh gitu ya.
supaya tidak jatuh akhirnya kita menjawab ya gitu. Lalu kira-kira Kairan yang dipelajari di waktu kuliah pendidikan agama Katolik, apakah memang melulu ajaran gereja Katolik atau apa? Saya cerita sedikit menariknya, saya kan boleh sebutin universitas nggak? Boleh. Oke, Sambil promosi ya. Oh iya. Menariknya saya di Universitas Sanata Dharma itu kan harusnya pendidikan agama Katolik harusnya lebih ke pendidikan kan tapi menariknya di situ tuh tentang pastoral juga. Jadi kayak awal-awal sih ya tentang pengantar teologi seperti itu, terus ada juga yang tentang pastoral juga, bahkan praktek juga. Kita lebih sering praktek di gereja dan lingkungan dibandingkan di sekolahan sih kalau boleh jujur. Nah ya itu ada magang juga di paroki gitu. Banyak sekali sih. Pendidikan juga ada tentang gimana cara mengajar, bagaimana psikologi anak, itu juga dipelajari. Itu dokumen gereja pasti ya. Oke. Berarti sudah mirip kayak yang dipelajari Romo lah gitu ya. Hampir sama lah ya gitu ya, bisa katakan begitu ya. Beratan Romo lah. Sekurang-kurangnya berat badannya lebih berat saya kan. Oke, kalau tadi masih menganggur, belum bekerja, kalau nanti keinginannya akan menjadi guru seperti Kak Dahlia atau mau ke yang lain? Jujur karena saya kan udah cerita ya, walaupun bukan panggilan saya tapi lama-kelamaan tuh menjadi panggilan, ternyata ini panggilannya. Nah jadi ya saya akan terjun pendidikan agama gitu. Oke. Mungkin kalau Roma membutuhkan katekis bisa dicatat tim ya nanti ya. Kita laporkan ke Boboskop ya. Siap. Kita punya orang yang baru lulus, baru panas-panasnya ilmunya gitu. Oke, kita kembali ke Kak Dahlia. Tadi di sekolah mengajar, lalu jadi guru, dan ada nggak sih tantangan-tantangan ketika mengajar ataupun memberikan pengajaran kepada anak-anak? Tantangan itu pasti banyak ya Mo ya. Dari kita melihat sikap siswa, dari kalau matematika itu kan membosankan, tidak menyenangkan untuk anak-anak dimanapun saya mengajar itu. Tapi ketika saya gini aja, kalau yang pertama itu, tantangan pertama itu menghadapi siswa. Kalau kita bisa kondisikan siswa, kita pasti bisa mengajarnya dengan enak. Tapi ketika kita nggak bisa kondisikan siswa, pasti kita akan mengajarnya acak-acakan, nggak sesuai dengan angan-angan kita. Tantangan yang kedua itu ilmu yang mau kita berikan. Walaupun matematika itu sebenarnya kan cuma menghitung, tambah, kurang, bagi, kali, begitu. Tetapi kesini tuh anak sekarang itu susah, perkalian aja nggak bisa anak SMP itu kalau di lingkungan sini. Terus kalau tantangan saya sebagai minoritas nih Mo, sebagai guru minoritas guru yang beragama Katolik di tengah mayoritas gitu ya. Di tengah mayoritas. Ada tantangannya juga ya berarti ya? Banyak Mo sebenarnya, apalagi notabene dia walaupun sekolahnya umum, tapi itu tuh mengarahnya ke agama Islam. Jadinya tuh di sekolah itu tuh saya di tahun ini dikasih kesempatan untuk jadi kesiswaan. Otomatis saya juga harus bisa mendampingi anak-anak kan Mo, dari mendampingi mereka sholat, dari mendampingi mereka itu kegiatan keagamaan, dari harus menyiapkan sampai gini loh. Mungkin saya dipandangnya guru Katolik tapi di lingkungan Islam. Tapi saya memberikan contoh gini, kita berbeda, tapi
itu agamamu ya jalankan. Misal kayak sholat aja mau. Saya itu setiap pagi ngorak-ngorak anak sholat, siang ngorak-ngorak anak sholat, sampai dengan membawamu kena itu saya yang ngorak-ngorak. Jadi itu kayak gini, Tuhan rencanamu tuh indah, pokoknya gunakan saya untuk jadi baik untuk anak-anak lah. Walaupun ini berbeda. Kalau dulu di yayasan, kalau jam 12 itu malaikat Tuhan kan. Tuhan, ya. Kalau sekarang saya harus ngorak-ngorak anak sholat. Boro-boro mau malaikat Tuhan. Ya ampun, ngurang-ngurang anak-anak suruh sholat gitu ya. Jadinya tuh pernah kan sering kan kalau pagi itu doa bersama kayak gitu. Saya pakai tanda salib, mereka ya mungkin baca doanya gitu kan. Anak-anak tuh sampai biasanya ngeliatin kayak gitu. Ngapain, Tapi tak biarin, gitu ya. tak biarin kayak gitu. Terus nanti kalau sholat duhur kayak gitu, sholat duhur itu pokoknya ibu nggak mau tahu, kalian harus sholat, itu kewajiban kalian gitu. Kalau dulu kan ngajakin anak-anak untuk angelus kayak gitu tuh enak. Kalau sekarang kayak kayak tantangan kayak gitu loh mau. Jadinya itu ini bukan agamaku, tapi aku harus bisa buat anak ini mengerti agamanya gitu loh. Ya susah nggak susah, tantangan ini yang paling berat ya itu mau. Jadinya tuh aku tuh orang Katolik tapi nyuruh orang sholat kayak gitu kan. Kalau seandainya kita di yayasan kita kan, ayo kita berdoa kan sama gitu loh Mbak, sama. Maksudnya itu nggak ada perbedaan. Kalau ini beda jauh, Beda jauh ya. Kita aja nggak ngerti apalagi suruh doa kan ya. Tapi pernah nggak mau karena tadi di minoritas kan ya, tinggal di mayoritas sebagai minoritas. Ada berapa sih guru yang selain agama Islam di sekolahmu? 3. 1 itu Pak Citro, 2 Pak Deo. Itu sama-sama Katolik ya? Iya, sama-sama ya? Sama-sama Katolik, sama-sama satu gereja. Itu jadinya tuh ya kayak gitulah mau. Jadinya tuh anak-anak itu ya sering ngomong, ibu aja kan nggak sholat ya kan, karena saya bukan orang Islam, kenapa saya harus sholat kayak gitu. Kita tahulah agama kita masing-masing, tahulah kewajiban kita masing-masing seperti apa. Ya itulah tantangan terberat itu. Kalau dulu di Surabaya itu kan yayasan yang saya tempatin itu orang kerahiman. Jadinya kalau jam 3 itu diajak koronka. Jam 12 siang ya biasalah angelus kayak gitu. Terus habis itu di yayasan kayak gitu, di yayasan sekarang itu ya hampa mau, sebenarnya hampa. Imanku itu kurang walaupun iman kita itu kan masing-masing, tapi kalau ada teman ataupun itu tuh jadi kuat. Kalau sekarang jadi kerdil gitu. Kerdil iya. Tapi kan justru kalau namanya emas walaupun di bangannya tetap kelihatan emas kan ya. Iya, sebenarnya gitu. Tapi tuh ya tetap aja berat di antara mereka kan. Apalagi kalau ada kegiatan hari-hari muslim tuh mau Isra Mi'raj ataupun aku tuh dengerin loh mau. Jadinya ya gimana, orang aku kasih siswaan kan, harus dampingin anak-anak kan, ya aku ikut di dalamnya. Jadinya ya dengerin sampai kemarin itu disuruh kepala sekolah, coba Mbak pakai jilbab, aku ya nggak mau. Ya kalau aku tuh yang penting kalau privasi jangan diikut-ikutin kayak gitu. Jadinya kalau aku nggak pengen ya nggak aku lakuin gitu. Tapi selain tadi gurunya beragama Katolik hanya 3, murid-murid yang lain ada nggak? Tidak ada yang Katolik atau nggak Kristen? ada yang Kristen itu ada beberapa. Tapi kalau Kristen kan juga mereka memandangnya juga berbeda gitu, nggak sama kita. Jadinya kalau agama pun aku nggak mau jugaan. Kalau disuruh untuk ngajarin ya karena kita berbeda kan, maksudnya ya. Itu karena aku dulu pernah di Jatibarang itu ada kekosongan guru agama setengah tahun, itu disuruh
ngajar agama kayak gitu. Walaupun mereka juga beda, ada yang muslim kan di yayasan itu pasti, tapi agama tetap agama Katolik. Tapi ya nyaman aja gitu. Tapi kalau orang Kristen, kita ngajarin orang Kristen itu susah kayaknya menurut aku sih gitu, apalagi di lingkungan yang mayoritas muslim juga. Berat ya Kak Iren ya jadi guru ya. Apa masih mau tetap nanti niru jejak Kak Dahlia? Tapi enak kok. Enak ya. Walaupun marah, tapi habis itu ngelihat mereka bikin ulah kayak gitu, bikin ketawa ya, kita ketawa gitu. Berarti pernah marah juga ya? Setiap hari mau. Marahnya biasanya karena apa? Ya karena ketidakdisiplinan anak kayak gitu, terus kurang tanggung jawab mereka. Kalau anak sekarang kan, kalau mungkin ya di sekolahan swasta yang saya tempatin sekarang itu ya kedisiplinannya mungkin kurang. Lalu tanggung jawabnya anak-anak juga kurang. Ya banyak faktor lah sekarang itu gitu. Tapi tetap menyenangkan, apalagi tetap menyenangkan lah. Enggak. Mungkin masalah di rumah juga terbawa ke sekolah nggak? Enggak, aku nggak pernah masalah rumah, misal nih dieman sama bapaknya Odi terus dibawa sekolah, nggak pernah aku mau. Nggak pernah. Apa ya? Menurutku itu apa ya, berbeda lah, privasi kan. Kalau kita bawa ke sekolah, anak-anak juga pada lemes sekarang mah. Anak-anak SMP sekarang itu nggak zaman kayak anak SMP dulu. Sekarang itu pinter ngomong. Berarti jadi kuras profesional juga ya. Masalah di rumah tinggal di rumah ya. Di sekolah. Walaupun di rumah belum nyuci, belum masak, ya udahlah tinggalin gitu ya. Tanggung jawabnya gantian di sekolah gitu. Kalau masalah di sekolah juga nggak usah dibawa ke rumah gitu ya. Nggak pernah. Meskipun belum selesai di sekolah ya tinggal aja di sekolah lah ya. Tinggal di sekolah. Kalau Kak Iren ketika kuliah tantangannya ada nggak? Selain tadi awalnya bukan minatnya di pendidikan agama, walaupun setelah terjun akhirnya juga mungkin menikmati, akhirnya juga mencintai apa yang diajarkan. Lalu ada nggak tantangan ketika kuliah itu? Tantangannya lumayan banyak ya, mau kan awalnya kan saya nggak suka itu, ketidaksukaan tuh kalau dilakukan kan menyiksa ya mau sebenarnya. Kayak ini apa sih, ini bukan aku banget, ini bukan jurusan aku banget gitu kan. Terus ditambah tentang lebih banyak menitikan gereja gitu. Kami juga disuruh terjun langsung ke lingkungan, ke gereja, dan kami nyari sendiri, mau cari sendiri gerejanya atau lingkungan. Tentu akan berat kalau kita juga nggak aktif di gereja, dan kita juga rebut-rebutan, bisa jadi rebut-rebutan. Kadang-kadang juga sering wawancara romonya ternyata sibuk. Jujur. Kenapa Romo? Kalau Romo tuh selalu sibuk. Ya karena memang banyak kesibukan, bukan hanya kalau keluarga kan yang diurusnya hanya keluarganya. Kita ini sudah nggak berkeluarga, suruh ngurusi keluarga orang kan begitu. Ya, jadi sering wawancara, sering wawancara sama mbak sekretariat tuh pasti Romonya nggak bisa. Saya bertanya-tanya, kenapa sih Romo ini nggak bisa, kenapa? Kan, tadi gitu. yang ngomong itu kan Mbak Sekretaris kan ya, padahal mungkin belum tanya Romonya. Hanya alasannya Mbaknya saja supaya nggak mau manggilkan Romonya kan ya, begitu. Nah mungkin itu kan jadi tantangan ya, mau jadi gimana sih, katanya ya ini pemikiran daging saya ya, mau apa sih, katanya Romo tuh pelayan penuh kasih, tapi diwawancara sibuk. Nembak akuin maksudnya ini. Nggak mau gitu kan. Gitu ya. Terus ya itu cari lingkungan sendiri, cari gereja sendiri, gimana kita mau praktek, dan sering sekali praktek. Dan tantangannya juga teknis aja sih. Kayak pernah saya suatu ketika, ini pengalaman yang luar biasa sih menurut saya, yang bisa saya dapatkan tuh praktek di Vanlit di Magelang ya, kan ada jauh tuh dari Jogja ke Magelang. Dan kenapa ya, Tuhan ini baik sekali, setiap kami mau ke Magelang pasti hujan, dan sampai Magelang terang.
Terus mengajarkan sore hari sampai sore, pulang lagi ke Jogja Hujan lagi. Oh. Jadi Tuhan sangat baik gitu ya, kena hujan terus. Nah, mungkin ya tantangannya seperti itu sih, Mo. Nggak banyak sih, cuman ya karena saya belum ngerasa tertarik itu tadi, jadi ada penolakan teknisnya beda sedikit, kayak romonya ini apa sih romonya ini, atau misalkan saya kan pendidikan agama, kenapa lebih banyak praktek gereja sedangkan susah sekali untuk praktek gereja gitu. Jadi tantangan situ. Dan menanggapi Mbak Dahlia ngomong, boleh silakan, nggak apa-apa. Ngomong saya pengangguran nih Mbak. Ya. Menarik sekali cerita Mbak Dahlia ini loh, kayak saya terinspirasi kan. Jujur saya dari TK, SD, SMP, SMA bahkan kuliah itu selalu di swasta Katolik gitu Mbak. Dan jujur saya sebenarnya tertarik sih sama jadi guru agamanya di negeri Mo. Jadi tapi masalahnya nggak ada murid yang Katolik. Kan gitu masalahnya. Iya, setelah dengar cerita-ceritanya ternyata tantangannya tuh berat, jadi kayak apakah bisa ya kayak gitu. Tapi makanya tuh menjadi menarik karena saya mau tertariknya di negeri mau daripada di swasta, karena mungkin bosen ya mau di swasta. SD, SMP, SMA, kuliah swasta lagi kan ya. Swasta jadi nggak ada tantangan. Jujur emang saya juga nggak mau di negeri karena saya takut nanti nggak mau minoritas, nggak ada tempat teman. Jujur saya ketakutan saya nggak mau di negeri karena takut nggak ada teman. Ketika sekolah itu maksudnya. Ketika sekolah saya takut nggak ada teman, jadi saya selalu milih Katolik. Nah makanya Mbak Dahlia tadi cerita tentang itu, saya tertarik banget. Mengajar di negeri gitu ya, yang sangat berat gitu tantangannya. Nah kira-kira ada nggak sih Mbak kayak wejangan atau tips nih buat saya mau jadi guru di negeri gitu? Sebenarnya ya tinggal kita menikmatinya sih gitu kan. Panggilan itu kan berbeda-beda kan, bisa kalau menurut saya sih yang penting Iren nyaman, menikmati kayak pacaran itu ya. Iya. Kalau kita udah nyaman, menikmati, akhirnya jadian terus akhirnya menikah ya, gitu ya. Menjadi satu keluarga gitu. Walaupun saya itu minoritas, tapi kalau saya ada kegiatan gereja ya silahkan kayak gitu. Jadinya tetap jadi keluarganya lah walaupun kita berbeda gitu. Yang penting ya kita bisa bersosialisasi aja lah. Kalau kita bisa bersosialisasi dengan siapapun ya pasti kita bakalan menikmati hasilnya ya. Gitu. Itu sih. Karena jujur saya juga walaupun belum seberpengalaman Mbak, saya kan pernah praktek juga Mbak kayak di swasta sama di negeri ya. Sangat beda sekali. Beda ya. Lebih menantang yang negeri ya. Iya, karena di swasta kayak misalnya jelaskan apa udah mereka ngerti. Berpendapat. Terus, tolong ya teman-teman lebih pelan suaranya, langsung mengerti. Kalau di negeri enggak kan. Bahkan ya berkali-kali. Bahkan saya pernah kena pelecehan seksual tapi secara verbal sama anak-anak di negeri. Jadi agak trauma, tapi saya kok kayak menariknya di negeri gitu Mbak. Ya gimana ya, anak negeri kan kedisiplinannya itu ya di bawah swasta. Ya dari situlah, dari ya celomet-celometan anak kayak gitu. Kalau di swasta itu bisa dikip mulutnya ya. Kalau di negeri itu ya, apalagi sekarang yang modelnya negeri itu yang pakai jalur zonasi itu. Jadinya itu yang merusak, menurut saya ya, yang merusak negeri, tambah merusak negeri karena anak ekstrim juga masuk gitu loh Mo. Jadinya seharusnya nggak harus masuk sekolah itu karena zonasi tadi masuk situ. Maka usul untuk Menteri Pendidikan ya supaya sistem zonasi dihapus. Ya, benar, tim itu. Besok di tag Menteri Pendidikan ya supaya dihapus gitu. Terus ya itulah pokoknya gitu. Pokoknya nanti tuh nikmatin aja, walaupun di mana aja sih. Kalau di negeri ya dinikmatin aja teman-temannya. Yang penting kita ya itu satu, bisa bersosialisasi. Jangan menutup diri. Gitu. Kalau diajak cerita ya ceritalah gitu. Cerita ya Mo ya. Misal nih kalau gampangan itu apa sih Mbak, itu
kayak hari Paskah itu apa sih Mbak, kayak gitu. Cerita-cerita aja. Biasanya kan orang negeri itu atau orang-orang beragama Muslim itu pasti akan mencari tahu. Kalau maksudnya di lingkunganku sih maksudnya enggak mengejas kayak gitu ya. Maksudnya enggak menjelek-jelekan atau mencari-cari kayak gitu, enggak, cuma sebatas keinginan tahuan aja gitu. Mungkin karena masih anak kecil jadi belum bisa menyaring kali ya Mbak ya. Sangat menarik. Menarik ya, menantang ya. Menantang Oke, berarti nanti mudah-mudahan secepatnya Kak Iren dapat sekolah yang diharapkan tadi ya, negeri begitu ya. Info lokar berarti. Oke, Sekali promosi. ya. Sekalian ya nanti ya. Info lokar. Ini boleh diminum biar kita kelihatan nggak tegang kan. Kita minum dulu ya. Saya kira pajangan doang mau. Oh ya juga ya. Lalu Kak Iren sekarang, selain tadi sambil masih mencari pekerjaan ini ya, masih sudah masukkan lamaran atau belum? Sudah mulai berbincang dengan Pak Pranoto karena nanti sekolah di SD. Sekolah di SD ya. Sudah bincang-bincang dengan Pak Pranoto, itu umat kita juga ya. Kebetulan beliau kepala sekolah kalau nggak salah ya. Iya, tapi bukan di sekolahnya, bukan di sekolah ya. Ya, mudah-mudahan nanti cepat dapat apa namanya, tempat yang diinginkan, yang menantang lah ya, supaya juga kalau kita kan dalam situasi kepepet, tertantang, akhirnya apa yang dipelajari selama ini itu muncul semua ya. Seperti juga pengalaman saya dulu kuliah, kalau mau ujian itu atau tugas, ngerjakannya besok mau dikumpul baru kita kerjakan, itu baru selesai semua. Kalau kalian kayak gitu nggak kira-kira? Ya dong mau. Sama ya. Hamin 1 jam. Hamin 1 jam baru dikerjakan itu, yang akhirnya juga ide-ide itu muncul di situ ya. Iya. Lucunya mau saya pernah ngajain kuis nggak mepet dapat nilai 60 dan mepet dapat 90. Jadi the power of kepepet tuh ada. The power of kepepet, dan di situ Roh Kudus biasanya kalau bekerjanya serius ya. Kalau biasanya mungkin Roh Kudus bekerjanya nggak serius, ketika sudah kepepet entah akhirnya kita diporsir, Roh Kudus pun ngebut untuk bantu kita gitu ya. Betul. Oke. Lalu mau tanya apa lagi? Tim, kalian mau tanya apa? Gak bisa tanya dong, terpesona. Terpesona sama siapa ini maksudnya ini? Kakak Iren. Kakak Iren ya, oke. Kalau nanti sebelum mendapat pekerjaan, kalau Romo butuh apa-apa bisa membantu Kak Iren ya? Bisa termasuk juga menggantikan Romo di sini, bisa kan ya? Penontonnya mau nggak mau? Nanti ya, penontonnya nggak mau. Pasti mau lah. Bingung saya mau tanya apa lagi, atau kalian gantian kalian yang tanya saya? Oh ya, berarti karena Romo tadi tanya panggilan kami, nah sekarang tanya panggilan Romo. Udah pernah ditanyain kan belum mau di podcast ini? Sudah. Yang kemarin kayaknya. Berarti tantangan di Sri Bawono mau, berarti kan Romo baru ya? Baru beberapa bulan memang saya baru lihat juga di sini ya gitu. Tantangan di Sri Bawono maksudnya. Saya kira tantangannya juga banyak sih ya. Pertama itu jarak kan, begitu, jarak yang berjauhan antara satu stasi dengan stasi yang lain, dan pada akhirnya juga karena itu ada umat di situ ya, maka harus datangi. Sama seperti kalau kita punya domba tidak pernah dikunjungi, lama-lama hilang. Meskipun jauh-jauh, yang dikunjungi hanya 3 kakak. Ada di tempat kita memang seperti itu, tapi ya tidak apa-apa. Tantangan pertama, tapi yang tantangan selain jarak ya saya kira tidak ada lah. Semuanya pernah juga dialami yang di paroki tempat saya tugas sebelumnya, dan lebih ekstrim saya kira. Kalau ya di sini tantangannya ya hanya soal jarak yang berjauhan tadi itu. Terima kasih Kak Iren dan juga
Kak Dahlia, Sebenarnya kita ngomong juga apa? kita boleh bincang-bincang ngobrol pada kesempatan sore hari ini. Sebelum ditutup ya, Iya. kira-kira Kak Dahlia bangga nggak sih menjadi guru? Bangga sih Mo, walaupun itu bukan Panggilan. apa ya, bukan keinginan sebenarnya dulu. Yang penting kalau dulu itu yang penting aku dikuliahin, aku nggak mau ke ladang. Karena notabene orang tua petani kan Mo. Jadinya ya dinikmati aja. Ternyata ya kuliah itu dapat ketemu banyak teman kayak gitu. Terus di tempat kerja juga banyak temennya. Ya udah dinikmati aja, ternyata ya bisa gitu. Padahal awalnya ya kayak PKL itu ya takut-takut gimana ya, apalagi PKL anak SMK kan Mo. Jadinya ya gitu, awalnya itu kayak bisa nggak sih kayak gitu, nyaman enggak, mampu enggak kayak gitu. Tapi ya tetap berusaha, ternyata ya sampai sekarang ya dijalani Dan itu ketika kita mampu menjalani apa yang kita kerjakan itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya untuk diri kita begitu. Mungkin ada pesan-pesan Mbak Dahlia untuk penonton nanti di lain kesempatan, kira-kira ada nggak? Pesannya apa ya Mo ya? Ya untuk pendidikan ya Mo ya. Kalau pesan untuk pendidikan itu, kita itu kan digugu dan ditiru. Guru digugu dan ditiru ya. Jadinya ya pesannya untuk anak-anak muda, jangan takut jadi guru. Jangan takut jadi guru. Kan kalau anak sekarang itu kalau mau jadi guru itu kayaknya takut ataupun nggak mau, melelahkan. Tapi menurut saya itu guru itu yang paling bisa membagi waktu. Karena kita pagi mungkin sampai siang ya Mo ya, cuma di sekolah. Habis itu kan bisa kalau jadi ibu rumah tangga, habis itu ya bisa ngurusin anak-anak di rumah atau istri ataupun keluarga. Tapi kalau kita kerjanya di kantoran pagi sampai sore belum lembur kan nggak bisa gitu. Jadinya jangan takut mau jadi guru. Jadi guru. Oke, buat teman-teman nanti jangan takut ketika kalian terpanggil untuk jadi guru. Jadilah guru yang baik, karena tadi dikatakan Mbak Dahlia, guru itu digugu dan ditiru. Apapun tindakan kita, perkataan kita, kalau kita sering marah mungkin juga akan ditiru juga ya anak-anak ya gitu. Oke. Kalau dari Kak Iren, ada nggak pesanmu untuk nanti semua sobat Rungkat yang akan melihat dan menyaksikan apa yang kita obrolkan? Ya, untuk teman-teman kita lihat banget ya realita di kehidupan kita di masing-masing guru agama itu masih sedikit banget ya kan. Jadi untuk teman-teman yang generasi Z, saya kan generasi Z ya tuh ya Mo, ayo kita sama-sama membangun gereja. Karena saya ingat banget kata-kata ibu saya, karena saya anak pedagang kan, jadi guru tuh ya maaf ya Mbak ya gajinya sedikit Mo, sedangkan pedagang tuh harus untung, tapi jadi guru banyak buntungnya gitu ya. Sangat miris kan. Nah, ibu saya pernah berpendapat kerja tuh bukan soal uang saja, tapi tentang pelayanan kamu gitu. Jadi untuk teman-teman generasi Z ataupun Alpha nih, nggak apa-apa kita harus mau menjadi saksi Kristus, mungkin lewat panggilan menjadi romo, suster, atau yang paling penting ikutin jejak saya untuk menjadi guru agama Katolik. Misalkan kalian ikut FOMO aja nih, ikut-ikutan, tapi jalanin aja, siapa tahu beneran panggilan ya Mau seperti saya tadi FOMO aja ikut-ikutan karena ingin menjadi calon mantu yang baik, ternyata itu panggilan saya sekarang. Panggilan untuk menjadi guru agama Katolik ya gitu. Oke, terima kasih Kak Iren, Kak Dahlia, kesempatan ngobrol hari ini. Jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Kok nggak dong? Nggak kelihatan. Itu next. Biasanya kayak gitu aja kok. Rungkat episode 5 kan kelihatan tuh. Wis pateni. Penel. Eh? Ini ya, Mo.
Oke, silahkan. Berarti tim nanti host sudah ada satu lagi ya ini ya. Iren Miren Sip apa? jadi host. Ya, siap.